Jaringan seluler 1G atau yang disebut sebagai AMPS, yaitu singkatan dari Advanced Mobile Phone Service, yang merupakan jaringan seluler generasi pertama. Teknologi jaringan 1G pertama kali muncul di Jepang pada tahun 1979 oleh Nippon Telegraph dan Telepon. Pada saat itu, jaringan 1G hanya terdiri dari gelombang radio analog sederhana. Artinya, jangkauannya terbatas dan belum dapat digunakan secara luas seperti sekarang. Generasi 1G menggunakan teknologi FDMA, Frequency Division Multiple Access. FDMA memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi dalam frekuensi tertentu tanpa tercampur dengan frekuensi lain. Teknologi koneksi 1G kemudian dikenal sebagai NMT atau singkatan dari Nordic Mobile Telephone, dan AMPS yaitu Advanced Mobile Phone Service yang hanya mendukung komunikasi suara dengan kecepatan hingga 14,4 kbps. Tentu saja kecepatan ini sangat lambat dibandingkan dengan generasi selanjutnya. Jangkauannya juga terbatas karena hanya menggunakan gelombang analog. Nah, kita beralih ke jaringan seluler generasi kedua, yaitu jaringan seluler 2G atau yang disebut sebagai GSM, yaitu singkatan dari Global System for Mobiles, dan CDMA, yaitu singkatan dari Code Division Multiple Access. Teknologi jaringan 2G diperkenalkan pada tahun 1991 di Finlandia dengan penggunaan gelombang digital. Perubahan ini cukup besar karena jangkauannya lebih luas daripada generasi sebelumnya. Teknologi 2G ini dikenal sebagai GSM, Global System for Mobiles, dan CDMA, Code Division Multiple Access, yang memungkinkan pengiriman pesan teks, SMS, dan suara secara bersamaan. Fokus utama pengembangan teknologi seluler 2G adalah menyediakan layanan suara dan menggunakan sirkuit switching. Generasi ini memiliki fitur CSD yang memungkinkan transfer data lebih cepat sekitar 14,4 kbps. Pada era 2G, telepon seluler sudah mengalami evolusi, memungkinkan masyarakat Indonesia menikmati jaringan seluler yang bebas. Mungkin Anda juga pernah menggunakan Nokia 3310 yang hanya memiliki layar monokrom saat itu. Selanjutnya, kita akan beralih dari yang sebelumnya merupakan jaringan seluler generasi kedua. Nah, sekarang mengenai perkembangan dari jaringan seluler dari generasi kedua, yaitu jaringan seluler 2.5G yang sudah memiliki fitur GPRS, yaitu singkatan dari General Packet Radio Service. Pada akhir tahun 1990-an, teknologi 2G berkembang menjadi 2.5G. Jaringan 2.5G merupakan langkah maju dalam teknologi nirkabel dengan menggunakan GPRS, General Packet Radio Service, yang berada di antara teknologi nirkabel generasi kedua 2G dan ketiga 3G. Perbedaan utama antara 2G dan 2.5G adalah penggunaan paket switching dalam jaringan komputer. Jaringan 2.5G ini menyediakan layanan berbasis data dengan kecepatan rata-rata 28 kbps, yaitu dengan kecepatan teoritis maksimum 384 kbps. Dengan teknologi 2.5G ini, pengguna dapat mengirim, menerima foto serta video melalui layanan pesan multimedia atau MMS. Selain itu, 2.5G juga memperkenalkan layanan penjelajahan web melalui WAP, sebuah versi sederhana dari situs web yang dapat ditampilkan pada layar ponsel saat itu. Generasi ini juga mendukung SMS, voicemail, call waiting, dan transfer data dengan kecepatan maksimal 9600 bit per second. Meskipun kecepatan ini sudah memadai untuk mengirim SMS, mengunduh gambar, atau nada dering MIDI, jangkauan jaringan 2G masih terbatas dan sangat bergantung pada keberadaan BTS, Base Transceiver Station. Ada lagi perkembangan dari jaringan seluler generasi kedua selain 2G, yaitu jaringan seluler 2.75G atau yang dikenal dengan EDGE atau singkatan dari Enhanced Data Rates for Global Evolution. Pada tahun 2003, operator AT&T di Amerika memperkenalkan teknologi 2.75G untuk pertama kalinya. Teknologi 2.75G ini merupakan langkah lebih maju dari 2G dan 2.5G, dikenal dengan nama EDGE, Enhanced Data Rates for Global Evolution.
Dengan kehadiran 2.7 5G, pengguna bisa mentransfer data dalam paket-paket kecil dengan kecepatan 48 kbps, bahkan hingga 384 kbps. Ini adalah perubahan besar karena dengan perkembangan jaringan seluler ini, internet mulai bisa diakses menggunakan telepon seluler. Jadi, pengguna dapat menjelajahi web dan melakukan aktivitas online lainnya secara lebih lancar.